Dan aku bener-bener kayak, what? Gitu kayak, hah? Aku dan keluarga sulitlah untuk bayar uang kuliah semenjak semester 4 dan 5. Gitu. Sedikit kesulitan untuk bayar uang kuliah lah intinya. Dan dimana kayak aku mikir, kayaknya aku nggak bisa lanjut kuliah gitu. Karena emang saat itu keadaannya pun kayak bener-bener nggak memungkinkan banget deh buat kayak aku lanjut kuliah lagi. Jangan pernah kayak berharap lah dari core gitu untuk manfaatin core gitu buat finansial atau buat kayak jualan cari keuntungan gitu. Menurut aku jangan sih. Mungkin awal-awal berserah itu nggak gampang ya, karena kayak itu berserah gitu. Gimana ya lanjutannya gitu, gimana ya ke depannya gitu. Dan di situ aku mulai sadar, aku mulai kayak ya udahlah terserah Tuhan gitu, maunya apa dalam hidup aku. Nama aku Freyna, biasa dipanggil Frey. Aku umur 21 tahun dan sedang kuliah jurusan perhotelan. Masih muda sekali. Sekarang masih dalam masa pandemik. Bagaimana pandemik mempengaruhi hidup Anda? Sebenarnya bener-bener pengaruh banget gak sih? Ya aku tahu lah, pasti banyak dari kalian juga kayak ngerasain kayak efek dari pandemik ini, di mana ekonomi turun, apa-apa jadi susah, segala macam, kayak ketemu orang pun jadi susah gitu, pastilah ya. Gitu. Apalagi kayak sebelum aku pandemik ini, aku tuh kerja di sebuah kafe gitu, di sebuah kafe yang artinya aku tuh dapat pemasukan lah tiap bulan, dimana aku bisa jajan, bisa beli something yang buat aku bisa beli gitu. Tapi semenjak pandemik ini ya udah gak ada pemasukan lagi, dan pastinya ekonomi tuh turun. Bukan cuma ekonomi aku, ekonomi keluarga aku pun juga turun. Jadi kayak ya apa-apa serba susah lah, serba sulit gitu kan. Apalagi aku tuh lagi di semester akhir kuliah gitu. Dan sebenarnya rada panik sih sebenarnya pas lagi corona, dan aku tahu aku mesti internship gitu di 2021 awal ini. Dan selain itu di luar kuliah, di luar ekonomi, aku juga orang yang sebenarnya tuh suka banget lah jalan sama teman. Apalagi sebelum pandemik itu pasti pernah lah ya gereja bareng teman, terus kayak jalan-jalan bareng teman, kayak apa-apa serba gampang deh gitu. Tapi semenjak pandemi ini aku jadi susah buat jalan sama temen kayak gitu. Jika tadi itu kejadian di awal 2020, sekarang kan udah tahun 2021. Bagaimana magang dan kuliahnya kamu selama ini? Apakah masih aman? Sejauh ini sih aman ya untuk aku. Karena aku kan udah semester 8 nih, 2021 awal ini. Tapi aku mau flashback sedikit sih, waktu 2020 kan mulai corona gitu kan. Dan waktu diumumin buat kayak kuliah online, ya aku seneng sih sebenarnya. Aku seneng kayak nggak usah datang ke kampus, nggak usah repot-repot lagi ke kampus, dan bisa kuliah online, kayak aku seneng lah gitu. Pasti banyak anak-anak kuliah gitu seneng gitu kuliah online gitu. Tapi lama-kelamaan kayak 2020 akhir pun kayak corona belum selesai. Aku mikir kayak 2021 pun aku udah mesti intern gitu. Tapi 2020 belum selesai gitu coronanya, dan aku mulai sedikit panik sih sebenarnya. Karena aku takut aku nggak bisa intern. Dimana yang menurut aku itu internship itu cukup penting lah gitu buat di kuliah gitu, buat cari sertifikat, itu kan menurut aku penting gitu kan. Dan untungnya puji Tuhan banget aku 2021 pun aku bisa intern saat ini, karena setelah melewati banyak struggle, setelah melewati banyak tantangan selama kuliah itu dan sampai semester 8 ini, kayak aku cukup bersyukur sih karena aku bisa internship gitu. Ceritakan dong tantangan yang Anda hadapi itu seperti apa? Tantangan yang aku hadapin itu sebenarnya di finansial sih, dimana kayak pas aku semester 6 atau 7 di 2020 juga sebenarnya, aku itu dan keluarga aku itu sempat kayak ya sedikit kesulitan untuk bayar uang kuliah lah intinya. Dan dimana kayak aku mikir, kayaknya aku nggak bisa lanjut kuliah gitu. Karena emang saat itu keadaannya pun kayak bener-bener nggak memungkinkan banget deh buat kayak aku lanjut kuliah lagi. Dan aku sempat sedih sih sebenarnya di situ. Kayak mikir, ya ampun, padahal aku 1 tahun lagi selesai gitu kuliah. Tapi kok mesti berhenti sih gitu kan.
Tapi puji Tuhan banget pas sekarang aku udah semester 8, di mana aku udah mau lulus, ya bisa dibilang lah ya, kayak Tuhan itu selalu bantu aku sih sampai aku di semester 8 ini, gitu. Tolong ceritakan apa tantangan yang kamu hadapi saat itu? Tantangan yang aku hadapin saat itu sebenarnya tentang finansial sih, dimana aku tuh aku dan keluarga sulit lah untuk bayar uang kuliah semenjak semester 4 dan 5 gitu. Jadi ya dari semester 4 dan 5 itu udah kayak aduh mikirin lah bayar uang kuliah gimana, carinya gimana, segala macam gitu. Tapi puji Tuhan banget 4, 5, dan semester 6 itu aku masih bisa bayar lah gitu. Masih bisa lanjut kuliah gitu. Dan tapi masuk semester 7 itu aku benar-benar kayak aku udah kayak benar-benar kayak nggak bisa lanjut kuliah, aku mikirnya gitu. Dan bukan cuma aku, tapi kayak mamaku, cici aku pun juga berpikir ada hal yang sama gitu. Kalau aku kayak nggak bisa lah lanjut kuliah gitu. Sampai akhirnya kayak ya udahlah, aku padahal mau ngirimin gitu kayak surat cuti ke tempat kuliah. Tapi puji Tuhan banget ya, mujizat Tuhan tuh tepat pada waktunya banget. Dan bisa dibilang aku semester 8 saat ini pun ya aku udah mau lulus, dan aku udah lulus bisa dikatakan, bisa diambil intinya kalau pertolongan Tuhan itu ada sama aku di setiap saat. Karena sekarang semua udah baik-baik saja, boleh ceritakan bantuan Tuhan itu seperti apa dan apa yang menjadi titik balik dari tantangan tersebut? Titik balik ya. Kalau misalnya tadi aku cerita dari semester 7 terus bisa langsung semester 8 kayak gini, gampang gitu ngomongnya, tapi sebenarnya nggak segampang itu, karena di saat aku ngalamin struggle itu, dan aku tuh kayak bener-bener sedih lah, kayak bener-bener aduh udah nggak ada harapan gitu, kayak mama sama cici juga nggak bisa bantu gitu, kayak siapa lagi gitu kan yang mau bantu gitu. Cuma kayak di saat aku bawa dalam doa, di saat aku kayak maksudnya ya udahlah kayak kasih aku ketenangan gitu, terus dan emang ya sebenarnya itu kayak kekuatan doa tuh kayak bener-bener luar biasa sih menurut aku. Di saat aku udah selesai doa dan di situ ada gitu, maksudnya kayak aku sadar sih sebenarnya kayak Roh Kudus ada buat aku gitu, kasih aku ketenangan gitu. Ya sebelum doa pasti sedih lah, pasti kayak nangis ya iya gitu. Cuma setelah aku selesai doa ada gitu rasa tenang gitu dalam diri aku gitu. Dan di saat itu juga kayak aku mulai bisa sadar gitu, bisa mikir karena rencana Tuhan itu aku yakin gitu selalu ada gitu buat diri aku gitu, buat hidup aku. Karena mungkin rencana aku untuk lanjut kuliah terus gitu, tapi ya aku sadar gitu aku cuma manusia yang nggak bisa maksain kehendak aku. Dan di situ aku mulai sadar, aku mulai kayak ya udahlah terserah Tuhan gitu maunya apa dalam hidup aku. Karena aku yakin gitu rencana Tuhan itu pasti jauh lebih baik daripada rencana aku sendiri. Dan saat aku udah bisa mikir seperti itu, aku benar-benar berserah lah. Anggapannya ya mungkin awal-awal berserah itu nggak gampang ya, karena kayak tuh berserah gitu. Gimana ya lanjutannya gitu, gimana ya ke depannya gitu. Tapi di saat itu aku benar-benar ambil satu keputusan yang menurut aku tuh susah gitu sebenarnya. Tapi saat itu aku benar-benar kayak ya aku berserah sama Tuhan, kayak terserah Tuhan dah maunya apa buat hidup aku lanjut kuliah ya aku bersyukur banget, dan aku nggak lanjut kuliah pun aku nggak apa-apa gitu, karena aku yakin Tuhan itu nggak pernah ninggalin aku dan Dia tuh selalu ada buat aku gitu sih. Walaupun kamu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, aku mau tahu apakah kamu juga melakukan sesuatu? Ngelakuin sesuatu ya? Ada sih, ada. Karena di saat itu juga setelah maksudnya aku selesai berdoa, aku merasa tenang dan aku kayak berserahlah sama Tuhan gitu, tapi aku diingetin gitu, maksudnya aku tiba-tiba keinget gitu, pasti aku tahu lah, maksudnya itu salah satu Roh Kudus kayak ingetin aku gitu, karena core leader aku pun sering banget ingetin gitu, pas lagi Zoom core gitu, sering banget dia tuh ingetin kalau misalnya keterbukaan itu penting gitu sama core, karena keterbukaan itu awal dari pemulihan. Dan aku tadi kepikiran itu, terus aku mikir kayak masa iya sih apa gue masih terbuka gitu, maksudnya karena aku itu bukan tipe orang yang kayak cerita ke banyak orang gitu. Aku tuh orang yang cukup pemalu untuk cerita ke banyak orang gitu, apalagi kayak tentang masalah-masalah kayak
hidup aku yang tentang finansial gitu. Aku kayak sungkan banget lah gitu untuk cerita ke banyak orang gitu. Karena aku mikirnya aku bisa lah nanggung sendiri gitu masalahnya gitu. Dan aku yakin pasti bakal selesai gitu. Aku selalu pikir kayak gitu. Tapi terlepas dari itu juga, aku ada pikiran-pikiran yang kayak ya sedikit negatif sih sebenarnya gitu. Toxic banget sih sebenarnya pikiran aku itu. Karena aku mikir nggak penting lah gitu ceritaku. Ya orang-orang tuh punya lebih banyak cerita gitu dibanding aku yang lebih penting gitu daripada cerita aku gitu. Aku selalu mikir kayak gitu dan hal itu yang buat aku jarang cerita sama banyak orang. Tapi semenjak saat aku kayak dikasih keberanian untuk cerita lah dikit-dikit sama core gitu. Dari tentang keseharian, maksudnya kayak misalnya hari ini aku ngapain aja sih gitu, atau nggak seminggu ini aku ngapain gitu. Dan seminggu ini apa sih yang aku syukurin gitu, aku tuh bersyukur akan hal apa gitu. Dari hal-hal kecil kayak gitu, nggak mudah sih emang, karena pasti ada rasa risih buat kayak cerita gitu, nggak nyaman gitu. Ya karena aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Tapi semenjak saat hal-hal kecil yang aku ceritain, dan someday aku memberanikan diri untuk cerita tentang yang finansial aku untuk kuliah. Dan aku cerita kalau misalnya sebenarnya kayaknya aku nggak bisa lanjut kuliah gitu, tapi aku udah berserah sama Tuhan gitu. Aku yakin lah Tuhan punya rencana gitu buat aku, dan aku nggak stres gitu. Aku sedih cuma pas awal doang, dan puji Tuhan banget kayak aku terserah Tuhan gitu. Aku bisa berpikir kayak gitu. Dan saat itu juga ya teman-teman core-nya pun ya pasti nyemangatin aku lah gitu. Pasti nyemangatin aku, nggak apa-apa Frey, maksudnya semangat lah gitu. Pasti emang rencana Tuhan tuh lebih baik daripada rencana manusia gitu. Dan lanjut cerita setelah 2 atau 3 hari setelah core, salah satu main team core aku itu kayak telepon aku dan dia bilang kalau dia itu mau bantu aku dalam kayak untuk bayar uang kuliah semester 7 aku. Dan aku benar-benar kayak what gitu, kayak kok baik banget gitu, maksudnya dia pun ngebantu dari hasil pekerjaannya dia gitu. Aku kayak wow gitu, aku saat itu benar-benar speechless banget sih. Aku campur aduk banget deh, seneng iya, kayak rasa nggak enak pun juga ada gitu. Tapi aku benar-benar kayak amazed banget, kayak gila Tuhan tuh keren banget gitu, kayak dia bisa ngelakuin segala cara gitu loh untuk orang-orang tuh yang ya emang bener-bener anaknya gitu yang percaya sama Tuhan gitu, kalau dia tuh Tuhan dari segala Tuhan gitu. Dan itu aku bener-bener gak bisa lupain sih rasanya, kayak aku seneng banget dan aku speechless banget di saat itu gitu. Jadi akhirnya kamu dibantu secara financial oleh core member ya berarti ya? Iya, dari main team, tapi gak sampai situ aja. Dan dalam hari yang sama, jadi main timnya itu telepon aku tuh pas siang gitu. Dan agak sore ternyata core leader aku itu telepon aku, dan dia bilang kayak dia dan anak-anak core yang lain itu juga mau bantu aku gitu. Kayak what gitu, aku kayak oh my god gitu. Itu benar-benar hal yang aku mikir, wah Tuhan tuh dahsyat banget gitu loh. Maksudnya dia benar-benar ngelakuin cara yang nggak pernah aku pikirin. Ya aku nggak pernah mikir sih kalau misalnya core itu bakal ngebantu buat biaya kuliah aku gitu. Karena ya pasti kalian semua tahu biaya kuliah itu nggak sedikit gitu dan cukup banyak gitu. Dan aku nggak mikir lah sampai situ. Tapi kayak Tuhan tuh bisa loh pakai siapa aja gitu. Orang-orang yang buat perpanjangan tangan dia gitu, buat ngebantu, buat nolong, buat ngejalanin kayak pekerjaannya Tuhan gitu. Dan aku kayak, aduh ya ampun, aku benar-benar seneng banget sih saat itu. Dalam 1 hari, aku dibuat 2 kali kayak speechless gitu sama Tuhan gitu. Kayak yang pertama kali telepon dari main timnya, dan yang kedua kali telepon dari core leader aku gitu. Aku benar kayak, wow gitu, kayak itu keren banget sih menurut aku. Banyak orang yang mendengar cerita ini pasti jadi berpikir, berarti boleh ya kayak memanfaatkan core buat minta dalam segi financial, mungkin apalagi kan uang hal yang sensitif kan gitu kan. Jadi apa yang Anda akan katakan gitu sebenarnya tentang core, kayak manfaat core ini sebenarnya pikir ke situ nggak sih awalnya gitu? Sebenarnya menurut aku
jangan pernah manfaatin core sih sebenarnya. Kayak kalau misal aku cerita kayak gini ke kalian gitu, itu bukan artinya kayak ini loh core tuh bisa ngebantu kalian dalam segi finansial gitu. Enggak guys, maksudnya enggak kayak gitu. Cuma aku kesaksian kalau misalnya Tuhan itu bisa pakai komunitas terdekat kalian loh, kayak Tuhan tuh bisa pakai core gitu, teman-teman core kalian buat kebantu kalian gitu. Bukan hanya sekedar dari segi finansial gitu. Mungkin dari segi waktu, mereka mau gitu luangin waktu buat kalian cerita, buat kalian jalan, gereja bareng. Itu udah kayak, itu baik banget gitu loh, Tuhan sediain core buat kita. Dan kita tuh bisa kayak manfaatin, tapi dalam hal yang positif gitu. Misalnya kalau kalian mau mengenal Tuhan lebih lagi, kalian bisa tuh manfaatin core kalian gitu. Kalian mau belajar Alkitab, nanya-nanya sama core leader kalian boleh banget manfaatin core leader kalian dalam hal itu. Tapi jangan sampai kalian tuh berharap something yang ya sebenarnya yang agak sensitif sih sebenarnya, kayak dari segi finansial gitu. Jangan pernah kayak berharap lah dari core gitu untuk manfaatin core gitu buat finansial atau buat kayak jualan cari keuntungan gitu. Menurut aku jangan sih gitu. Benar-benar. Karena kamu telah mendapatkan banyak hal dari core, kayak dalam segi finance, dalam segi pertumbuhan diri lah ya, pasti juga ada. Apakah kamu merasa udah memberikan sesuatu untuk teman-teman core kamu? Memberikan sesuatu ya. Aku yakin sih, walaupun aku balas kebaikan teman-teman core aku, itu nggak akan, maksudnya belum cukup lah untuk membalas kayak kebaikan mereka ke aku gitu. Dan aku pun jujur aku belum bisa balas kebaikan mereka satu-satu gitu. Cuma di lain sisi, aku tuh mau gitu loh, kayak dari kesaksian hidup aku, banyak orang juga bisa terberkati gitu. Banyak orang juga bisa tahu kalau misalnya Tuhan itu nggak akan pernah berhenti bekerja gitu dalam hidup kita gitu. Dan aku berusaha sih untuk tetap dekat sama Tuhan gitu. Dan aku bisa, contohnya kayak aku pelayanan, aku dikasih kesempatan untuk melayani anak-anak youth, dan aku juga dikasih kesempatan untuk jadi circle leader di youth. Itu menurut aku itu suatu anugerah lah dari Tuhan gitu, karena kayak kalau dari usaha aku sendiri pun nggak akan bisa lah aku kayak gitu. Dan aku pun tahu gitu seberapa kerasnya aku pelayanan itu nggak akan pernah cukup buat balas kebaikan Tuhan gitu. Jadi aku berharap banget, maksudnya dari hidup aku pun aku bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan, bisa jadi berkat buat banyak orang gitu, banyak orang yang bisa percaya sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhan itu Tuhan yang dahsyat lah. Nah, terima kasih banyak ya karena tuh udah cerita. Padahal kamu kan orangnya pemalu, cuman udah cerita ini dan dinonton banyak penonton gitu kan. Terakhir mungkin kita akan menutupi percakapan singkat kita hari ini. Apa yang ingin Anda katakan yang menyimpulkan percakapan kita hari ini kepada para penonton yang hari ini sudah menonton acara Testifier hari ini? So, mungkin kalian sekarang lagi dalam titik terendah hidup kalian lagi ngalamin masalah lah ya, mungkin kalian mikir gitu, udah nggak ada harapan lagi, udah nggak ada jalan, ya untuk nyelesain masalah tuh nggak ada jalan lagi gitu. Tapi aku mau ingetin kalian, yuk kita balik sama Tuhan, kita deketin diri sama Tuhan, bangun hubungan lebih lagi sama Tuhan. Karena aku percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa banget gitu, Tuhan yang nggak pernah ninggalin anak-anaknya sendirian gitu. Jadi kalau misalnya kalian mikir nggak ada harapan, itu salah banget gitu. Karena Tuhan itu satu-satunya harapan hidup kita gitu. Dan mungkin kalian tipe orang yang kayak aku ya, kayak malu cerita lah sama orang, malu terbuka gitu. Tapi stop kayak gitu, jangan sampai kayak malu-malu, jangan sampai mikir cerita gua nggak penting, cerita gua nggak lebih jelek lah atau segala macam. Enggak, itu nggak banget gitu. Karena aku mau tekanin lagi, keterbukaan itu penting banget. Keterbukaan itu awal dari pemulihan. Kalian bisa gitu terbuka sama keluarga kalian, sama teman-teman dekat kalian, dan mungkin sama komunitas rohani gitu, sama core gitu. Nah, buat kalian yang belum join core, kita join yuk. Karena di core itu ada orang-orang yang siap buat welcome kalian. Orang-orang yang siap luangin waktu buat kalian cerita, buat kalian jalan gitu. Orang-orang yang selalu akan menguatkan kalian juga gitu. This is my story, what's yours?